Iku wedok mat ketok Mbak Nurul iku lho Mbak Nurul. Iku kan ono buntute iku ah. Ya iku yang betina iku. Iku. Lho. Oke iku. Ketok ra Mas. Heeh. Oh, go. Oke, Pak. Ya iku di tangan iku apik, Pak. Apik, Pak. Ayo makan iku. Iya lagu. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di salah satu kebun jeruk keprok, ya ini jeruk keprok Batu 55. Kondisinya bagus sekali, pohonnya subur dan bisa kita lihat ini buahnya besar-besar, ya, buahnya besar-besar, warnanya kuning hingga oranye, menarik nih. Hebatnya dari kebun ini, ya selain subur, buahnya itu hingga setua ini masih tetap bertahan lebat, ya lebat seperti ini. Ini lebat sekali. Tidak mudah ya untuk mempertahankan kondisi buah seperti ini karena pada umumnya kebun-kebun di beberapa sentra produksi jeruk di Indonesia itu buahnya menjelang tua mengalami kerontokan, ya gugur, rontok, jatuh akibat dari hama lalat buah. Hama yang sangat merugikan. Nah, tentang lalat buah ini ada salah satu kasus yang disampaikan oleh Bapak Noval dari Gunung Omeh di Sumatera Barat. Di sana pernah 70% dari kebun jeruk itu gagal panen. Ya, gagal panen akibat dari hama lalat buah. Para pemirsa, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Inah Lestari dari Lampung dan juga beberapa penanya yang lain tentang insektisida apa yang ampuh untuk hama lalat buah, saya akan memberikan informasi beberapa pestisida umum, ya pestisida yang sering digunakan untuk mengendalikan lalat buah di beberapa negara, ya beberapa negara terutama negara-negara penghasil jeruk terbesar di dunia, yaitu di Cina, Brasil, Amerika Serikat, India, Meksiko, dan Spanyol. Jadi saya ambilkan dari beberapa artikel maupun jurnal yang saya temukan. Kalau kita kelompokkan berdasarkan golongan, insektisida yang umum atau paling sering digunakan untuk mengendalikan lalat buah di negara-negara tersebut terutama adalah golongan organofosfat, disusul pyrethroid dan sedikit golongan neonicotinoid, spinosin, serta karbamat. Untuk golongan organofosfat ini bahan aktifnya itu bermacam-macam, banyak sekali. Ada puluhan bahan aktif, tetapi yang paling umum atau paling sering kita dapatkan di pasar-pasar di Indonesia ini antara lain adalah bahan aktif asefat, kemudian klorpirifos, diasenon, dimetoat, dan profenofos. Perlu dipahami, meskipun bahan aktif termasuk dalam satu golongan atau berada dalam golongan yang sama, tetapi efektivitas terhadap hama tertentu itu bervariasi, ya berbeda-beda. Oleh karena itu untuk mengendalikan lalat buah, golongan organofosfat yang paling sering digunakan adalah dimetoat dan malation. Jadi ada dua, yaitu dimetoat dan malation, kemudian kadang-kadang juga fention serta diklorvos. Tetapi untuk diklorvos, bahan aktif ini pernah dilarang di Indonesia, mungkin sampai sekarang ini. Di kios-kios pertanian kita bisa mendapatkan produk insektisida berbahan aktif dimetoat itu lebih mudah daripada bahan aktif yang lain. Karena
bahan aktif ini produknya itu banyak sekali. Ya banyak sekali seperti yang tercantum pada daftar ini. Nah, sebagai contoh adalah merek dagang Bionic, kemudian Dimethion, Decamethowat, Canon, Perfectan, Santoat, dan lain sebagainya. Sayang sekali, pada saat ini kita sulit untuk mendapatkan insektisida berbahan aktif malation. Padahal insektisida ini merupakan pilihan yang paling umum digunakan untuk mengendalikan lalat buah ya di beberapa negara penghasil jeruk. Dan biasanya diaplikasikan bersama dengan protein hidrolisat yang berfungsi sebagai umpan dan penarik bagi lalat buah jantan sekaligus betina. Jadi berbeda dengan metil eugenol. Khusus untuk protein hidrolisat nanti akan kita ulas pada video tersendiri. Kalau kita melakukan pencarian produk malation di internet, kita bisa menemukan merek dagang Megantion, Rocantion, dan Lovlan. Insektisida berbahan aktif Vention di Indonesia jumlahnya sangat terbatas. Saya hanya menemukan satu merek dagang yaitu Lebicid 500 EC. Untuk golongan pyrethroid, bahan aktifnya juga banyak seperti organofosfat. Dan bahan aktifnya lebih mudah dikenali karena umumnya itu berakhiran dengan kata trin. Contohnya antara lain aletrin, bifentrin, siflutrin, sihalotrin, sipermetrin, dan transflutrin. Namun demikian ada juga yang tidak berakhiran dengan kata trin. Contohnya adalah fenvalerat. Dari berbagai macam bahan aktif, yang paling sering digunakan untuk lalat buah pada golongan pyrethroid ini adalah lambda sihalotrin dan deltametrin. Untuk lambda sihalotrin penggunaannya kadang-kadang juga dicampur dengan bahan aktif thiametosam. Golongan neonicotinoid memiliki bahan aktif yang terbatas, yaitu acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitepiram, thiacloprid, dan thiametosam. Golongan spinosin memiliki bahan aktif yang lebih terbatas lagi kalau kita bandingkan dengan neonicotinoid. Ada dua bahan aktif yaitu spinosad dan spinetoram. Yang lebih umum digunakan untuk lalat buah adalah bahan aktif spinosad. Yang menarik dari spinosad ini seringkali juga diaplikasikan dengan molase. Ya, molase atau tetes yang dihasilkan dari pabrik gula. Nah, informasinya pencampuran molase ini ternyata mampu menarik lalat buah, ya, sehingga dengan dicampur dengan molase, spinosad menjadi lebih efektif. Insektisida golongan karbamat ternyata juga digunakan untuk mengendalikan lalat buah, tetapi penggunaannya itu lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan golongan organofosfat maupun pyrethroid. Dan golongan ini memiliki cukup banyak bahan aktif seperti tertera pada tabel ini. Antara lain adalah karbaril, karbofuran, metomil, dan lain sebagainya.
Dari golongan ini yang lebih sering digunakan adalah bahan aktif karbaril dan metomil. Sebagian dari pemirsa mungkin ada yang sudah biasa menggunakan insektisida tersebut, tetapi jika hasilnya belum seperti yang diharapkan, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan. Pertama, apakah kita terlalu sering menggunakan insektisida tertentu tanpa pergantian dengan yang lain? Jika itu yang kita lakukan, bisa mengakibatkan lalat buah menjadi kebal sehingga insektisida menjadi tidak efektif. Karena itu, lakukan pergiliran golongan insektisida dengan cara kerja yang berbeda. Kedua, apakah cara penyemprotannya sudah baik? Contohnya tentang semburan semprotan. Jika semburan semprotannya kasar, tentu akan sulit mengenai lalat buah. Karena itu, semburan semprotan perlu diatur supaya berkabut dan halus seperti yang sedang dipraktekkan ini. Dan penyemprotan tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Ketiga, apakah di sekitar kebun jeruk kita ini masih banyak terdapat tanaman inang dan pohon jeruk kita terlalu tinggi? Ini tidak boleh karena keberadaan tanaman inang di sekitar kebun kita sepanjang tahun ini akan menjadi sarang dari lalat buah. Apalagi jika pohon jeruk terlalu tinggi, semakin sulit untuk terjangkau semprotan pestisida. Keempat, apakah kita juga melakukan pengendalian dengan cara yang lain? Misalnya, kita memetik buah yang terserang dan mengumpulkan buah-buah yang jatuh lalu kita musnahkan. Jika hanya mengandalkan semprotan pestisida, jelas ini tidak akan efektif untuk pengendalian lalat buah. Karena tidak ada bukti bahwa pestisida mampu membunuh larva di dalam buah. Dan kelima, apakah kebun-kebun di sekitar kita juga melakukan pengendalian lalat buah? Karena lalat buah ini ada di mana-mana. Jika ada kebun yang tidak mengendalikan lalat buah, maka lalat buah ini akan kembali bisa masuk ke dalam kebun kita lagi.